Hai, salam jumpa lagi dengan channel Pet Auto, channel yang membahas segala sesuatu mengenai dunia otomotif. Kali ini Pet Auto akan membahas mengenai 6 mobil EV asal Tiongkok yang akan masuk ke Indonesia diperkirakan tahun 2025. Apa saja ke-6 mobil tersebut? Saksikan terus tayangan Pet Auto. Jangan lupa subscribe, tekan tombolnya, dan beri komen. Persaingan mobil EV makin marak, baik di luar negeri maupun khususnya di dalam negeri atau di Indonesia. Khusus untuk mobil asal Tiongkok, sangat mendominasi pasaran mobil di Indonesia khususnya. Karena kecanggihan teknologi yang menyaingi mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil Jepang, bahkan ada beberapa mobil asal Tiongkok yang mempunyai teknologi yang begitu canggih dan dijual dengan harga yang lebih murah dari mobil-mobil asal Eropa maupun Jepang. Begitu juga untuk bentuknya yang sangat futuristik dan modern, sehingga ketiga hal ini yang membuat mobil-mobil asal Tiongkok menguasai pasar dalam negeri. Untuk tahun 2025 ini, Pet Auto memperkirakan ada sekitar 6 mobil terbaru, tercanggih, dan model yang futuristik dan sangat modern diperkirakan secepatnya akan masuk ke Indonesia pada tahun 2025. Mobil-mobil apa sajakah tersebut? Yang pertama yaitu SUV flagship Denza N9 dari BYD. BYD resmi merilis gambar Denza N9, menandai semakin dekatnya peluncuran mobil yang akan masuk ke segmen SUV. Diperkirakan meluncur akhir tahun 2024 kemarin dengan dua pilihan mesin, listrik murni dan plug-in hybrid. Dibangun di atas platform 3.0 milik BYD, desainnya ramping dan bersih. Kendaraan ini tampak besar dan mampu menampung banyak penumpang, mendukung penggunaan untuk petualangan. Desain eksterior sederhana namun futuristik, dengan lampu penerangan yang ditempatkan secara konvensional dan daytime running light di tepi bawah lampu serta bumper. Lidar di atap menunjukkan bahwa mobil ini dilengkapi dengan kemampuan otonom, terutama untuk fitur keselamatan. Yang paling menarik adalah spion samping ramping, kemungkinan kamera yang terhubung ke panel di dalam kabin. Dari sini, siluet bodinya tampak kotak dengan gagang pintu tersembunyi, memastikan aerodinamika optimal. Rodanya dilengkapi dengan pelek 2112 multispoke. Spesifikasi pasti dari mobil ini belum diumumkan, namun diperkirakan memiliki panjang sekitar 5,3 meter dan menggunakan sistem motor listrik buatan BYD yang terdiri dari 3 motor, 1 chassis Kronos motor AC di depan dan 2 permanen magnet sinkronus motor di setiap roda belakang. Motor listrik depan menghasilkan 230 kW atau 308 HP, sementara setiap motor di roda belakang menghasilkan 240 kW atau 322 HP. Hal ini mengindikasikan bahwa total tenaga dihasilkan sangat mengesankan, melebihi 1000 HP sebanding dengan berat baterai yang dibawa. Sistem kemudi independen pada motor belakang juga menawarkan kontrol yang lebih presisi, terutama di depan yang menantang. SUV ini dilengkapi dengan fitur-fitur modern termasuk kokpit pintar dan sistem bantuan pengemudi canggih serta lemari es onboard yang bisa digunakan untuk mendinginkan atau menghangatkan. Harga jual BYD Denza N9 belum diketahui, namun diperkirakan akan tinggi karena statusnya sebagai model unggulan. Dalam rencana pengembangan produk yang diumumkan pada Agustus 2023, Denza berencana meluncurkan 8 model baru dalam tiap tahun ke depan, termasuk SUV N7, N8, dan N9, 1 MPV premium D9, dan 3 sedan dari kelas menengah hingga atas. Beberapa model seperti Denza N7, N8, dan N9 sudah tersedia di pasaran. Yang kedua yaitu
Jayco 7. Chery International menghadirkan Jayco sebagai sub-brand terbaru. Debut berlangsung di Shanghai Auto Show 2023 beberapa waktu lalu. Salah satu model yang diperkenalkan adalah Jayco 7. Jayco 7 diposisikan oleh perusahaan sebagai SUV yang lebih advance dari tampilan dan fiturnya. Segmen mobil dituju oleh Jayco adalah SUV off-road urban khusus bagi konsumen perkotaan dengan selera tinggi. Vice President of Chery International, CEO of Omoda and Jayco International sekaligus Presiden PT Chery Sales International, Xiao Xiu menjelaskan Jayco 7 di pasar domestik Cina diberi nama TG1. Mobil ini rencananya juga akan dipasarkan di Indonesia. Di pasar domestik Cina kita beri nama TG1, tapi untuk pasar internasional atau global kita namakan Jayco. Mobil ini pasti kami akan bawa ke Indonesia, katanya. Selain pernyataan Xiao Xiu, sinyal kehadiran Jayco 7 sejatinya sudah bisa dilihat dari laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Chery terpantau mendaftarkan desain yang diduga dari TG1 atau Jayco 7 dengan dokumen berita resmi desain industri. Eksterior dimulai dari sektor tampilan lebih dulu. Jayco 7 hadir dengan DNA SUV yang tangguh. Siluet badannya sengaja mengusung visual mengkotak. Pendekatan ini membuat Jayco 7 tampil menarik dan modern. Wajahnya tampil berani dengan komponen grill yang cukup besar. Bagian fasad dipermanis dengan lampu utama berteknologi LED, fog lamp LED hingga peranti daytime riding light. Geser ke samping, aura SUV makin kental berkat penggunaan komponen over fender, roof rail, pelek yang cukup lebar, dan piranti side skirt. Tarikan garis bodi dari sisi samping itu dibuat tebal untuk mempresentasikan aura kekarnya dan boxingnya. Bagian belakang pun hadir dengan suasana SUV modern. Komponen stop lamp sudah mengusung model tail light LED horizontal yang menyatu dari sisi kiri hingga ke kanan. Buritannya diperkuat dengan spoiler, diffuser, dan 2 buah celah knalpot. Untuk interior, sektor interior juga jadi nilai jual yang ditawarkan oleh Jayco 7. Ketika masuk ke dalam kabin, nuansanya mewah dengan perpaduan unsur sporty. Hampir seluruh bagian sudah dilapisi dengan bahan soft touch, baik di dashboard hingga seluruh door trim. Panel infotainment sekaligus pengatur seluruh fitur penggunaan layar yang besar vertikal di bagian tengahnya. Kualitas gambar sangat baik dengan sensitivitas sentuh yang juga akurat. Piranti ini mengusung Skippers Qualcomm yang buatnya bisa melakukan update OTA. Ringkal kemudi alias setirnya pakai model flat bottom berlapis kulit dengan tombol pengaturan lengkap di sisi kiri dan kanan. Sementara untuk panel meter MID menggunakan desain persegi panjang yang juga menampilkan kesan 3 dimensi. Layout dashboard yang hadir dengan Jayco 7 bisa kami bilang menarik. Dia mengusung desain 2 layer dengan pemanis aksen yang variatif. Konsol tengahnya memiliki beberapa fungsi. Di situ juga jadi lokasi penempatan tuas transmisi berbentuk futuristiknya. Jayco 7 hadir sebagai pilihan SUV 5 penumpang. Seluruh jok sudah dibekali dengan komponen headrest masing-masing. Di bagian belakang atau pilar C punya ruang yang besar, tapi oleh perusahaan dibuat hanya untuk kompartemen bagasi. Untuk Jayco ini hadir dengan satu pilihan engine saja. Namun kabarnya pada tahun depan SUV ini juga akan kebagian opsi plug-in hybrid electric vehicle dan disusul pilihan baterai electric vehicle pada tahun 2025 ini. Selain itu pula akan dijual versi bensin yang dibekali engine 1600 cc
Output dari mesin tersebut kemudian dikawinkan dengan transmisi 7-speed DCT electric shift plus penggerak all-wheel drive. Dengan rancangan ini, Geico 7 diklaim memiliki kecepatan puncak hingga 210 km per jam. Yang ketiga yaitu Xpeng X9. Salah satu produk perdana yang akan dibawa ke Indonesia adalah Xpeng X9. Ini big MPV yang di Tiongkok punya label harga 359.000 yuan atau sekitar 796 jutaan rupiah. Di Tiongkok sendiri, produksi X9 sudah menerima inden sebanyak 30.000 unit pada saat rilis perdana awal Desember tahun 2024. Sebagai sebuah big MPV punya komposisi dimensi panjang 5.293 mm, kemudian lebar 1.988 mm dan tingginya 1.785 mm. Ukuran wheelbase 3.160 mm. Ini merupakan 7-seater MPV yang kapasitas terpasang bisa angkut 7 penumpang. Beragam detail pada kabin menjadi nilai tambah pada produk yang markasnya berada di Guangzhou ini. Sebagai MPV tenaga listrik murni, X9 diperkuat dua opsi layout yaitu front wheel drive dan all wheel drive. Untuk tipe front wheel drive dilengkapi motor listrik untuk menggerakkan roda depan berkekuatan 235 kW atau 315 HP. Sedangkan opsi all-wheel drive dibekali dengan dua motor listrik di roda depan ataupun belakang dengan output gabungan sebesar 370 kWh atau setara 500 HP. Pada model AWD diklaim X9 bisa menempuh waktu 5,7 detik untuk akselerasi dari posisi diam sampai kecepatan 100 per jam. Top speednya 200 km per jam. Belum diketahui secara pasti bagaimana soal paket baterai yang akan dipasangkan pada unit yang dijual di Indonesia ini. Karena untuk pembelian X9 ini seperti yang dilakukan di Hong Kong misalnya, ada dua opsi yaitu paket 84,5 kWh dan kemudian ada sodoran paket 101,5 kWh. Jarak tempuh terpasangnya berdasarkan standar CLTC atau Signal Dati Vehicle Test ada 3 paket yaitu 610 km, 640 km dan 702 km. Untuk pengisian dayanya dengan unit pengisian 800 volt yang punya kelengkapan sel baterai 3C bisa membuat MPV baru ini menempuh jarak 300 km dengan tengah waktu isi daya listrik 10 menit saja. Yang keempat yaitu mobil listrik Xpeng J6. Mobil ini menjadi pesaing di negaranya dengan Tesla Model Y, bahkan kedua mobil tersebut punya desain yang mirip. SUV listrik ini memulai debutannya di Auto Shanghai 2023. J6 jadi model kelima sejak penjualan Xpeng pada tahun 2018. Secara dimensi, J6 memiliki panjang 4.753 mm, lebar 1.920 mm dan tinggi 1.650 mm, sementara jarak sumbu roda 2.890 mm. Sekilas mobil ini justru mirip dengan crossover yang lebih tinggi untuk mengoptimalkan ruang interiornya. Pada bagian depan, ada lampu DRL memanjang di bagian bawah kap depan. Untuk lampu utamanya ada di bawah di sisi kiri dan kanan. Bagian kaki-kaki menggunakan pelek palang 5 berukuran 20 inch. Lalu bagian belakangnya ada spoiler kecil yang bikin tampilannya lebih sporty. Masuk ke dalam ada dua layar terpisah. Yang di bagian tengah merupakan layar infotainment berukuran 15 inch, sementara layar instrumennya terintegrasi di dalam dashboard dengan ukuran 20 inch. Pada konsol tengah terdapat wireless charging dan dua buah cup holder. Pada bagian bawah konsolnya ada pengisi daya USB tipe A
dan tipe C. Secara spesifikasi, Xpeng J6 diklaim sebagai kendaraan dengan performa tinggi yang dibekal dengan teknologi mutakhir. SUV listrik ini menawarkan supercharging 800 volt dengan jangkauan berkendaraan yang lebih jauh. Ada dua varian yang ditawarkan Xpeng J6, yakni standar range yang mampu menempuh jarak 580 km. Tipe ini di pasar Thailand dijual dengan harga 653,7 jutaan. Sementara tipe long range mampu menempuh 750 km. Harganya di pasar Thailand dibanderol 726,4 jutaan. Yang kelima yaitu Leapmotor C10. Leapmotor pemesanan SUV teranyar Cizen di Cina tersedia dalam versi BEV atau Battery Electrical Vehicle dengan EREV Extended Range Electric Vehicle, di mana siap bersaing dengan Beidou Plus, Haval Xianglong Max, dan Tesla Model Y serta Geely Galaxy L7. Makin menarik lantaran pada Juli hingga Agustus ini Leapmotor berencana melakukan ekspor perdana C10. Sebagai informasi, Leapmotor sendiri merupakan perusahaan otomotif energi baru, New Energy Vehicle, yang berdiri tahun 2015. Mobil pertamanya diluncurkan tahun 2018 dan kini telah memiliki 3 model, yakni C11 SUV, T.3 SUV, dan sedan C01. C10 pertama kali dibuka tabirnya pada September lalu. Ia menjadi model pertama pabrikan yang menganut desain untuk pasar luar negeri. Tak lama Leapmotor dan Stellantis grup otomotif yang membawahi beberapa brand seperti Alfa Romeo, Chrysler, Maserati, dan Peugeot, Fiat dan sebagainya menandatangani perjanjian kerjasama strategis. Dari situ terbentuk joint venture bernama Leapmotor International, di mana Stellantis memegang porsi saham sebesar 51%. Melaluinya akan dilakukan kegiatan ekspor dan manufaktur kendaraan Leapmotor di luar Cina. Untuk menerapkan arsitektur Leap 3.0 terkini, adapun dimensi panjangnya 4379 mm dan lebar 1900 mm serta tinggi 1680 mm dengan jarak sumber ronda 2825 mm. Tampangnya memancarkan aura futuristis dengan permainan komponen penerangan tipis dan absennya grill. Mengingat ia adalah kendaraan elektrifikasi, kalau begitu tetap ada bukaan di bagian bumper yang turut memberikan nuansa sporty dan tangguh sebagai SUV. Tak jauh berbeda dengan Bokon, penggunaan lampu kombinasi tipis dan memanjang selebar bodi diterapkan. Konsep yang banyak digunakan pabrikan terutama di China belakangan ini. Minimalis tapi punya karakter kuat. Jantung mekanis seperti disebutkan sebelumnya, terdapat dua varian. Untuk BEV mengandalkan motor listrik berkemampuan 170 kW atau 227 HP yang ditransfer ke roda belakang. Perangkat dihubungkan dengan baterai LFP berkapasitas 69,9 kWh yang mengizinkan kemampuan tualang sejauh 530 km. Sedangkan varian EREV turut memiliki motor listrik berkonfigurasi serupa, namun ia disokong mesin konvensional 1,5 liter H15R berkemampuan 70 kW yang bertindak sebagai generator pengisi daya catu daya. Untuk baterainya tentu lebih kecil, yakni jenis LFP 28,4 kWh untuk perjalanan sejauh 140 km. Meski lebih pendek jaraknya, dengan adanya extender bisa membawa mobil lebih jauh, bahkan melebihi BEV. Dalam kabin terpasang jok untuk kemampuan 5 penumpang. Kesan premium dihadirkan melalui desain interiornya. Berkat balutan kulit
Konsol tengah dibuat besar dan tinggi, sekaligus menjadi armrest bagi pengemudi dan penumpang depannya. Untuk kelengkapan gadget, head unit yang berfungsi sebagai kontrol sentral berukuran 14,6 inci dengan gaya floating. Informasi kendaraan diproyeksikan sangat jelas melalui panel instrumen digital 10,25 inch di balik kemudi. Multimedia didukung keluaran suara dari 12 speaker di berbagai titik. Leap motor menyuguhkan chip terbaru dari Qualcomm yakni Snapdragon 8295 guna menenangi sistem operasi Leap Motor 4.0. Terkait keselamatan berkendaraan, C10 diperkuat ADAS dengan 1 lidar, 5 mm wave radar, 12 kamera, dan 12 radar ultrasonik. Ini memastikan ADAS dapat bekerja dengan optimal dan responsif. Konsumen di Cina bakal disodorkan C10 dan 6 level trim. Pembedanya lebih kepada jumlah ADAS tersemat. Selain itu, ada 5 opsi warna tersaji yakni white, white gray, light blue, dan gray, dan serta dark green. Color interior hanya ada 2 yakni orange dan ungu. Harga pre-order Leap motor C10 berkisar antara $21,170 atau sekitar 329 jutaan hingga sekitar 394 jutaan untuk versi EV. Sedangkan BEV dipatok dengan harga sekitar 330 jutaan sampai 402 jutaan. Angka ini dikatakan cukup kompetitif karena berada di rentang bandrol SUV paling laku di Cina, BYD Song Plus. Lebih lanjut, Leap Motor berencana terus memperkuat portofolionya. Dalam 2 tahun mendatang rencananya mereka meluncurkan 5 mobil baru. Untuk itu pun bakal dijual di Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Amerika Serikat. Lantas, akankah brand ini hadir di Indonesia? Kita tunggu tahun 2025 ini. Yang keenam yaitu Geely EX5. Geely Auto Indonesia resmi memasuki pasar otomotif tanah air sekaligus memperkenalkan secara perdana Geely EX5, mobil listrik unggulan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia. Apa saja yang ditawarkan oleh mobil listrik buatan Cina tersebut? Geely EX5 adalah bukti nyata komitmen kami untuk menyediakan kendaraan listrik yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan teknologi terkini juga fitur kelas dunia, EX5 menetapkan standar baru dalam pasar kendaraan listrik nasional. Dijelaskan Geely Auto Indonesia dalam keterangan resminya, setidaknya ada 5 keunggulan EX5 bakal dipasarkan di Indonesia, antara lain Geely Short Blade Battery. Salah satu fitur unggulan Geely EX5 dirancang dengan fokus pada keamanan, efisiensi, dan daya tahan. Baterai ini diklaim sudah dilewati 6 device serial test dan memiliki masa pakai hingga 3.500 siklus pengisian, 40% lebih lama dibandingkan dengan rata-rata industri. Selain daya tahan, baterai ini juga diklaim unggul dalam retensi kinerja pada suhu rendah. Hanya dengan pengisian selama 10 menit, baterai ini mampu menyediakan jangkauan hingga 135 km, menawarkan efisiensi luar biasa untuk kebutuhan mobilitas harian. Kemudian Geely EX5 menghadirkan kabin yang penuh dengan inovasi teknologi lewat sistem hiburan FLYMI Auto dengan layar sentuh 15,4 inch beresolusi tinggi dan panel instrumen LCD 10,2 inch. Penggunaan dapat menikmati navigasi mulus, konektivitas Bluetooth, dan pembaruan over the air. Ditambah dengan sistem auto flame sound yang dilengkapi 16 speaker premium. Kemudian Geely EX5 dirancang memberikan pengalaman berkendaraan yang penuh kenyamanan. Kursi depan dilengkapi dengan ventilasi pemanas serta
fitur pijat dengan 8 titik yang dapat disesuaikan preferensi. Leg rest yang ergonomis menambah kenyamanan, sementara ruang kabin luas dengan legroom belakang 1005 mm menciptakan suasana lega. Dilengkapi dengan fitur udara N95 untuk menjaga kebersihan udara di dalam kabin. Geely EX5 memastikan perjalanan selalu nyaman dan sehat. Kemudian Geely juga memancarkan keunggulan melalui desain eksterior modern yang dirancang efisiensi dan gaya. Dengan koefisien drag hanya 0,269 cd, kendaraan ini diklaim menawarkan aerodinamika terbaik di kelasnya. Eksteriornya dilengkapi dengan full LED, sunroof panorama elektrik dan ganggang pintu flush elektrik yang menyatu sempurna dengan bodi. Setiap detail dirancang untuk mencerminkan kemewahan dan kepastian, menjadikan Geely EX5 sebagai SUV listrik yang memukau dan dari segala sudutnya. Kemudian dibekali juga dengan ADAS level 2 plus yang diklaim terlengkap di kelasnya. Mobil ini menawarkan fitur seperti ACC, AEB, kemudian LKA dan juga BSD dipadukan dengan Guardian Shield baterai safety system yang tangguh dan desain struktural yang diperkuat. Geely EX5 memastikan perlindungan optimal bagi pengemudi dan penumpang. Selain itu, mobil ini memenuhi persyaratan regulasi di 89 negara. Geely EX5 ini tersedia untuk pre-order melalui website kami di Geely Auto ID, memberikan kesempatan bagi konsumen Indonesia untuk menjadi yang pertama memiliki SUV listrik yang inovatif ini. Mobil masa depan yang menawarkan keunggulan teknologi dan efisiensi ini akan diresmikan diluncurkan pada Ajang Indonesia International Motor Show pada 13 Februari tahun 2025. Demikian tayangan ke-6 mobil asal Tiongkok yang akan masuk ke Indonesia tahun 2025. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi Anda yang siap-siap mau punya mobil baru tahun 2025 dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, tekan tombolnya dan beri komen agar Anda yang pertama dapat menyaksikan channel Pet Auto ini. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Ciao.